Kali ini Syah akan berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang Candi Borobudur. Tanpa basa-basi, mari simak dengan baik-baik ya teman-teman. Candi Borobudur merupakan salah satu 7 keajaiban dunia dan dijadikan objek wisata yang terkenal di Indonesia yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur didirikan sekitar tahun 800-an Masehi oleh para penganut agama Buddha Wahayana. Dalam sejarah Candi Borobudur, terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal-usul nama Candi Borobudur. Salah satunya menyatakan bahwa nama Borobudur kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara yang artinya gunung Budara, di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata, bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara dan beduhur artinya ialah tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Sejarawan J.G. de Kasparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahulunan, Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari Wangsa Shailendra bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebutkan mengenai penganugerahan tanah Sima, tanah bebas pajak oleh Cer. Kahulunan, Pramudawardhani untuk memelihara Kam Ln yang disebut Beh Misampra. Istilah Kam Ln sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari Wangsa Sailendra. Kasparis memperkirakan bahwa Beh Misambeh Rabut Ra dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisatwa adalah nama asli Borobudur. Letak candi ini di atas perbukitan yang terletak di Desa Borobudur, Mungkit, Magelang atau 42 km sebelah laut kota Yogyakarta. Dikelilingi Bukit Manoreh yang membujur dari arah timur ke barat. Sementara di sebelah timur terdapat Gunung Merapi dan Merbau, serta di sebelah barat ada Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dibutuhkan tak kurang dari 2 juta balok batu andesit atau setara dengan 50.000 meter persegi untuk membangun Candi Borobudur ini. Berat keseluruhan candi mencapai 3,5 juta ton. Seperti umumnya bangunan candi, Borobudur memiliki 3 bagian bangunan, yaitu kaki, badan dan atas. Bangunan kaki disebut Kamadhatu, yang menceritakan tentang kesadaran yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatangan. Kemudian Rupadatu, yang bermakna sebuah tingkatan kesadaran manusia yang masih terikat hawa nafsu, materi dan bentuk. Sedangkan Arupadatu yang tak lagi terikat hawa nafsu, materi dan bentuk digambarkan dalam bentuk stupa induk yang kosong. Fungsi Candi Borobudur sebagai tempat bersejarah, tempat wisata keagamaan, tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sejarah, bisa dipakai tempat penelitian matematika, seperti menghitung stupa tempat ibadah umat Buddha, mengutip jurnal Pesona Candi Borobudur sebagai wisata budaya di Jawa Tengah karya Reza Ayudewanti. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Shailendra. Candi ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini dibentuk sekitar abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Candi Borobudur termasuk kuil Buddha terbesar di dunia. Tujuan dibangun Candi Borobudur untuk memuliakan Raja-Raja Shailendra 775–850 M yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal beliau pada leluhur. Selain itu, bangunan candi dipakai sebagai kesadaran terhadap kebesaran agama. Dari skripsi berjudul Relasi Makna Simbol Candi Borobudur dengan Ajaran Buddha, pembuat Candi Borobudur bernama Gunadarma. Candi ini dibangun dalam 5 tahapan. 1. Tahap pertama 780 Masehi.
Pembangunan awal dilakukan di atas bukit. Bagian bukit diratakan dan pelataran diperluas. Tidak semua bahan pembuat candi dari batu andesit. Proses pembangunan bukit memakai tanah yang dipadatkan dan ditutup struktur batu. Struktur batu ini menyerupai cangkang dan membungkus bukit tanah. Sementara itu sisa bagian bukit ditutup struktur batu lapis demi lapis. Awal pembangunan candi disusun bertingkat seperti piramida berunda. Dua tahap kedua dan ketiga, 792 Masehi. Tahap kedua, terdapat penambahan 2 undakan berbentuk persegi. bagian pagar langkan dan 1 undak melingkar di atasnya. Bagian undak memiliki stupa tunggal yang besar. Bagian ketiga terjadi perubahan rancangan bangunan. Bagian undak atas lingkaran dengan stupa tunggal induk dibongkar. Stupa diganti 3 undak lingkaran, sementara stupa-stupa kecil dibangun berbaris melingkar pada pelataran undak-undak. Stupa besar berada di bagian tengah. Para arkeolog menduga awalnya Borobudur dirancang berupa stupa tunggal yang sangat besar. Sehingga stupa itu seperti mahkota yang berada di tengah. Tetapi stupa besar itu terlalu berat, sehingga mendorong struktur bangunan. Stupa yang terlalu besar ini dapat menggeser bangunan. Inti Borobudur hanyalah bukit tanah, sehingga tekanan bagian atas dapat menyebar ke bawah sehingga Borobudur terancam longsor dan runtuh. Akhirnya stupa induk diganti dengan teras-teras melingkar yang dihiasi stupa kecil. Stupa induk hanya satu yang berfungsi menopang dinding candi dan mencegah pergeseran. 3. Tahap keempat 824 Masehi, dan kelima 833 Masehi. Bangunan candi mengalami perubahan kecil, seperti penambahan pagar langkan terluar, penyempurnaan relief, perubahan tangga, pelebaran ujung kaki, dan pelengkung atas gawang pintu. Deskripsi Candi Borobudur. Candi Borobudur melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, semesta dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Kamadhatu, dunia keinginan, Rupadhatu, dunia berbentuk, dan Arupadhatu, dunia tak terbentuk. Ketiga tingkat ini dibedakan berdasarkan relief-relief candi. Relief ini dibentangkan sepanjang 3 meter. Terdapat 1460 figura yang diselingi bidang-bidang pemisah berjumlah sekitar 1212 buah. Di atas deretan figura terdapat semacam pelipit yang membujur, memanjang sejauh 1,5 km. Pelipit ini dihias dan membentuk rangkaian bunga teratai. Di bagian tas terdapat hiasan simbar berbentuk segitiga berjumlah 1476 buah. Tingkat Kamadhatu dan Rupadhatu terdapat 1472 stupa dan 432 arca Buddha yang mengitari seluruh penjuru mata angin. Pada tingkat terakhir terdapat 72 buah stupa yang melingkari stupa induk di puncak. Dibutuhkan sekitar 2 juta potongan batu untuk membangun monumen ini. Candi Borobudur secara keseluruhan terdiri dari stupa. Stupa adalah salah satu bangunan tanda peringatan agama Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, stupa berarti gundukan atau timbunan tanah. Candi ini berada di Borobudur, berada di daerah dataran Kedu yang dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Sejarah Candi Borobudur ditelantarkan. Candi Borobudur sempat ditelantarkan sekitar 928 dan 1006. Ketika itu Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur. Perpindahan ibu kota itu karena terjadi letusan gunung berapi dan Candi Borobudur akhirnya ditinggalkan. Sekitar tahun 1365, Empu Prapanca dalam naskah Nagara Kertagama ditulis ketika kerajaan Majapahit. Dalam naskah tersebut dia menyebutkan, Wihara di Budur. Sejarah penemuan kembali Candi Borobudur. Candi Borobudur ditemukan pada 1814, ketika Indonesia tengah dijajah Inggris. Penemu candi tersebut adalah Sir Thomas Stanford Raffles ketika mengunjungi Semarang. Dia mendapat laporan temuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro, Karesidenan, Magelang. Bukit tersebut diyakini sisa-sisa bangunan candi yang disebut Budur. Raffles kemudian mengutus asistennya, Cornelius, mengadakan penelitian. Cornelius akhirnya melakukan penelitian pada 1814. Pembersihan besar-besaran dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja kurang dari 200 orang.
Pekerjaan pembersihan dilakukan selama beberapa tahun mulai dari 1817, 1825, dan 1835. Dan sekarang dijadikan tempat objek wisata. Tidak hanya dari dalam negeri saya tapi dari luar negeri pun banyak yang berkunjung di sana. Berkunjung ke Semarang tak akan lengkap rasanya bila tidak mengunjungi wisata Candi Borobudur. Sebagai salah satu cagar budaya dunia, nama Candi Borobudur pasti sudah tidak asing untuk masyarakat Indonesia. Wisata sejarah Candi Borobudur sering disebut sebagai komplek Candi Buddha terbesar yang ada di Indonesia. Candi bersejarah ini sekarang telah dijadikan salah satu objek wisata sejarah terfavorit yang berada di Jawa Tengah. Candi Borobudur terletak di Jalan Badrawati, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa peninggalan Wangsa Syailendra ini telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi salah satu situs bersejarah warisan dunia pada tahun 1991. Area luas dengan pemandangan alam yang indah, arsitekturnya yang megah, hingga cerita sejarah Candi Borobudur adalah alasan UNESCO menetapkan kawasan wisata Candi Borobudur ini sebagai salah satu dari 7 situs keajaiban dunia. Tidak hanya wisatawan domestik, wisata Candi Borobudur juga banyak menarik minat wisatawan mancanegara yang ingin menyaksikan kemegahan peninggalan bersejarah milik bangsa Indonesia. Wisata Candi Borobudur disebut sebagai mahakarya terbesar yang pernah dibuat oleh manusia sepanjang sejarah. Susunan balok vulkanik hingga pahatan relief pada dinding candi merupakan sebuah mahakarya dengan nilai seni yang tak tertandingi. Wisata penuh sejarah Candi Borobudur merupakan salah satu bukti dari kemajuan arsitektur, seni, dan juga teknologi yang dimiliki oleh peradaban manusia zaman dahulu. Wisata Candi Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terbanyak dan terlengkap di dunia. Sejarah Candi Borobudur dapat dilihat dari betapa megahnya arsitektur dengan sentuhan seni yang terdapat pada bangunan candi itu sendiri. Wisata Candi Borobudur yang terletak di Semarang ini memiliki struktur dasar punden berundak yang tersusun dari 10 tingkat atau pelataran dengan luas 123 x 123 meter persegi. Tingkat 1 sampai 6 berbentuk bujur sangkar atau persegi, sedangkan tingkatan yang tersisa berbentuk bundar. Berbeda dengan candi yang umumnya dibangun pada tanah yang datar, Borobudur dibangun di atas permukaan bukit yang memiliki ketinggian 265 meter diukur dari permukaan laut. Bangunan Borobudur tersusun dari batuan andesit dengan tingkat porositas tinggi yang dindingnya dipenuhi dengan 1460 panel gambar relief. Setiap panel relief menceritakan tentang tingkatan kehidupan dalam Buddha dan memiliki panjang 2 meter. Kamadhatu atau ranah hawa nafsu adalah sebutan untuk bagian bawah relief yang menceritakan tentang buruknya perilaku manusia yang penuh dengan nafsu duniawi yang akan membuatnya masuk dalam neraka. Upadatu atau ranah tak berwujud digunakan sebagai sebutan untuk bagian tengah relief yang menceritakan tentang manusia yang telah terbebas dari segala hawa nafsu dunia, sedangkan Arupadatu atau ranah tak berwujud adalah sebutan untuk bagian teratas relief yang menceritakan tentang gambaran tingkatan pencapaian teratas tempat di mana para dewa bersemayam. Selain itu, terdapat relief terkubur yang dikenal dengan sebutan Karma Wibangga. Relief tersebut menceritakan tentang tingkatan terbawah, serta menggambarkan perilaku buruk manusia yang selalu mengikuti hawa nafsu untuk bergosip, membunuh, hingga memperkosa. Bahkan menurut para ahli sejarah Candi Borobudur, relief ini memiliki gambar hubungan suami istri. Alasan dari penghiburan relief terbawah ini adalah untuk memperkokoh berdirinya candi dan juga karena gambar yang terdapat pada relief dianggap tidak sopan. Bangunan Borobudur benar-benar terlihat seperti susunan Lego dengan bentuk raksasa karena batu yang digunakan untuk menyusun bangunan tidak ada satupun yang dilengkapi dengan semen atau bahan perekat lainnya. Semua batu andesit yang digunakan untuk menyusun bangunan candi diambil dari sungai yang berlokasi di sekitarnya. Batu andesit yang digunakan harus memiliki kadar pori sekitar 32–46%. Selain itu, lubang pori pada batu tidak boleh saling terhubung agar daya tekannya lebih rendah.
Wisata Candi Borobudur ini dilengkapi dengan 504 arca Buddha, 72 stupa berlubang dengan arca Buddha yang tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna di dalamnya, dan juga satu stupa induk berukuran besar yang terletak pada puncak candi dan berfungsi sebagai mahkota bangunan. Ahli sejarah Candi Borobudur juga mengatakan bahwa terdapat dua jenis tanah yang digunakan sebagai dasar pondasi candi. Tanah yang digunakan adalah tanah asli pembentuk bukit dan juga tanah uruk. Tanah uruk sengaja dibuat khusus untuk pembangunan Borobudur dan bentuknya disesuaikan dengan bangunan. Tanah uruk kemudian ditambahkan di atas tanah asli sebagai pembentuk morfologi bangunan. Tidak hanya bangunan candi, kawasan wisata sejarah Candi Borobudur juga memiliki dua museum, yaitu Museum Karmawi Bangga dan Museum Samudra Raksa. Museum Karmawi Bangga adalah museum yang berisikan informasi terkait pembangunan dan juga sejarah Candi Borobudur. Sedangkan Museum Samudra Raksa adalah museum yang berisi barang koleksi penemuan purbakala dan juga informasi terkait sejarah perdagangan Asia, Afrika pada zaman dahulu. Pemandangan Bukit Menoreh yang terlihat dari sebelah selatan Borobudur menambah keindahan bangunan penuh sejarah ini. Jika dilihat lebih jelas, Bukit Menoreh memiliki bentuk seperti seseorang yang sedang berada dalam posisi tidur. Selain Bukit Menoreh, Borobudur juga dikelilingi oleh beberapa gunung lain yang menambah keindahan bangunan lebih terasa. Gunung yang mengelilingi Borobudur antara lain Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, dan juga Gunung Merapi. Tiga candi serangkai adalah sebutan yang diberikan kepada candi bersejarah peninggalan Buddha yang terletak pada kawasan wisata Candi Borobudur Magelang. Tiga candi serangkai terdiri dari Candi Borobudur, Candi Mendut, dan juga Candi Pawon yang terbujur membentang pada satu garis lurus yang sama. Menurut penduduk lokal, hal ini bukanlah suatu kebetulan karena dahulu ketiga candi ini terhubung oleh jalan berlapis batu yang dilindungi oleh pagar langkan pada kedua sisinya. Walaupun tidak ada bukti fisik untuk membuktikannya, para ahli sejarah Candi Borobudur menduga bahwa memang ada ikatan kesatuan dari tiga candi ini. Langgam arsitektur dan juga hiasan dari ketiga candi yang dinilai mirip dan berasal dari periode yang sama memperkuat teori para ahli tentang adanya keterkaitan suci antar tiga candi tersebut. Selain keberadaan Candi Pawon dan Candi Mendut, di sekitar kawasan wisata Candi Borobudur juga ditemukan berbagai macam peninggalan purbakala seperti kendi serta periuk. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat wilayah hunian di sekitar candi pada zaman dahulu. Hasil temuan barang peninggalan purbakala disimpan di Museum Karmawi Bangga. Ditemukan reruntuhan bekas candi Hindu yang disebut Candi Banon tidak jauh dari lokasi Candi Pawon. Beberapa arca dewa Hindu seperti Wisnu, Brahma, Siwa dan Ganesha ditemukan dalam kondisi cukup baik dan kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Tiga candi serangkai adalah sebutan yang diberikan kepada candi bersejarah peninggalan Buddha yang terletak pada kawasan wisata Candi Borobudur Magelang. Tiga candi serangkai terdiri dari Candi Borobudur, Candi Mendut, dan juga Candi Pawon yang terbujur membentang pada satu garis lurus yang sama. Menurut penduduk lokal, hal ini bukanlah suatu kebetulan karena dahulu ketiga candi ini terhubung oleh jalan berlapis batu yang dilindungi oleh pagar langkan pada kedua sisinya. Walaupun tidak ada bukti fisik untuk membuktikannya, para ahli sejarah Candi Borobudur menduga bahwa memang ada ikatan kesatuan dari tiga candi ini. Langgam arsitektur dan juga hiasan dari ketiga candi yang dinilai mirip dan berasal dari periode yang sama memperkuat teori para ahli tentang adanya keterkaitan suci antar tiga candi tersebut. Selain keberadaan Candi Pawon dan Candi Mendut, di sekitar kawasan wisata Candi Borobudur juga ditemukan berbagai macam peninggalan purbakala seperti kendi serta periuk. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat wilayah hunian di sekitar candi pada zaman dahulu. Hasil temuan barang peninggalan purbakala disimpan di Museum Karmawi Bangga. Ditemukan reruntuhan bekas candi Hindu yang disebut Candi Banon tidak jauh dari lokasi Candi Pawon. Beberapa arca dewa Hindu seperti Wisnu, Brahma, Siwa dan Ganesha ditemukan dalam kondisi cukup baik dan kini disimpan di Museum Nasional Indonesia.
Mempelajari budaya dan seni sastra bangsa Indonesia. Bagi kalian para pecinta seni, mengunjungi wisata Candi Borobudur adalah salah satu kegiatan menarik yang dapat dilakukan. Mahakarya seni luar biasa yang terdapat pada bagian panel relief menggambarkan betapa hebatnya seni yang dimiliki oleh manusia zaman dahulu. Pengunjung dapat berjalan mengelilingi candi dari kiri ke kanan searah jarum jam jika ingin membaca cerita yang terdapat pada relief secara berurutan. Tidak perlu takut bingung, ada jasa pemandu yang siap membantu Anda saat berkeliling. Harga tiket masuk Candi Borobudur. Untuk memasuki kawasan candi, pengunjung diwajibkan untuk membayar tiket masuk terlebih dahulu. Tiket masuk Candi Borobudur dibagi menjadi dua bagian. Tiket untuk wisatawan lokal dan tiket untuk turis atau wisatawan asing. Untuk wisatawan lokal, harga tiket masuk Candi Borobudur adalah sebesar Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak dengan usia 3-5 tahun. Sedangkan untuk wisatawan asing, harga tiket masuk Candi Borobudur adalah sebesar $25 untuk pengunjung dewasa dan $12 untuk pengunjung anak-anak berusia 3-10 tahun. Harga tiket masuk Candi Borobudur akan lebih murah jika dibeli untuk rombongan dengan jumlah besar seperti rombongan sekolah. Harga tiket masuk Candi Borobudur tersebut sudah termasuk dengan asuransi. Wisata Candi Borobudur buka setiap hari mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore.